Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Ronan Handoyo, di Ronan Handoyo Files. Di tahun 2002, gue masih berusia belasan tahun. Waktu itu masih SMA kelas 3 ya. Beberapa bulan lagi gue mau Eptanas, evaluasi tahap belajar akhir nasional. Sekitar 6 bulan lagi gue mau Eptanas. Dapatlah gue surat edaran bahwa biaya Eptanas waktu itu sekitar 1.500.000. Karena sekolahan gue sekolah swasta, otomatis harus bayar. Pusing lah gue kan. Gue mikirin, wah bapak gue pasti sama ibu gue susah nih, sebab waktu itu yang sekolah berenam gitu loh. Pulang sekolah, kan gue waktu itu sekolah siang ya, jam 12, pulang jam 5. Ngelamun lah gue di depan rumah. Sambil ngelamun, gue ngomong dalam hati, enak kali ya kalau sekolah sambil kerja gitu kan. Ya, alhamdulillah, baru juga ngomong kayak gitu. Di depan rumah gue kan ada kontrakan. Isinya tuh orang Sukabumi semua. Gue disapa, Nan, sore-sore ngelamun gitu kan. Ya Kak Eri, namanya Kak Heri. Pusing kenapa? Nih setengah tahun lagi saya mau ujian, mau bayar Eptanas, tapi harus nyicil belum ada. Mau kerja nggak, kata dia gitu. Gue langsung diem. Baru gue ngomong kok tiba-tiba udah terkabul gitu kan. Gue langsung iya kerja apa Kak Eri? Kerja di pabrik roti, itu di pabrik roti A gitu kan. Jadi nggak jauh dari rumah gue nih dulu ada pabrik roti, home industry, rumahan tapi terkenal dan cabangnya tersebar di mana-mana gitu loh. Oke, besok pagi ya Nan ya, ketemu sama si bos gitu. Udah besok paginya sekitar jam berapa, jam 9 ya, gue ketemu sama pemilik rotinya. Ditanya sama si bapak gitu, gue jemput si bapak. Kamu masih sekolah? Iya pak. Terus gimana? Ya nggak apa-apa kan saya sekolah siang. Sekolah jam 4, masuk jam berapa, kata si bapak. Masuk jam 12 pak, pulang jam 5. Oh ya udah, kalau gitu kamu masuk jam 5 sampai selesai ya, sampai subuh gitu kan. Ya nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Bisa mulai kapan kerjanya pak? Hari ini. Ya ntar pas kamu pulang sekolah langsung aja kesini gitu. Udah nih, pulang sekolah, gue langsung ganti baju buru-buru saking senengnya. Di training dulu lah. Gue kira ngebungkus roti gampang gitu. Ternyata susah, licin. Waktu itu kerja gue target dan borongan. Satu piece roti yang bisa gue bungkus itu 10 rupiah. Ya lumayan lah ya, rezeki. Yang pada akhirnya di minggu kedua gue gajian nih. Jadi setiap 2 minggu sekali memang gue gajian. Waktu itu gue gajian berapa ya, sekitar 300 atau 500 ribu gitu. Oh seneng banget gue, karena di tahun itu anak sekolah megang duit segitu kan kayaknya gede banget. Gue kasih orang tua gue beli beras, sisanya untuk bayaran dan untuk jajan. Jadi pabrik roti ini bukan hanya membuat roti, tapi juga membuat donat dan membuat cake. Yang alhamdulillahnya ada anak sepantaran gue namanya Agus. Dia bagian membuat donat, baker donat. Jadi kalau gue bete, lagi ngobrol aja sama dia karena seumuran kan, lebih nyambung. Udah nih, di hari Sabtu dan Minggu pabrik roti ini libur dan tutup. Karena gue masih kurang untuk biaya bayar ujian. Gue ngelamun lagi pas di hari Sabtu. Biasanya Senin sampai Jumat kerja, tiba-tiba nganggur, nggak ada kerjaan, gak enak rasanya. Asli, bete aja gitu. Gue diem lagi di teras rumah, gue duduk. Lewatlah teman gue, cewek.
Ngapain lo ngelamun, kata dia. Enggak, iseng aja. Dari mana lo? Gue nanya ke teman gue, dari mana gitu. Dari rumah bibi gue. Oh, si itu bibi itu. Iya. Nan, lo mau kerja nggak? Hah? Gue diem langsung. Kerja apaan gitu? Part time di restoran. Part time apaan sih? Kerjanya cuma sebentar doang, setengah hari. Oh, boleh, boleh, boleh. Kapan? Masuknya cuma Sabtu Minggu. Cuma Sabtu Minggu aja. Ya Allah, gue kayak gimana ya, kayak ngerasa doa gue tuh terkabul lagi gitu kan. Iya, ya, kapan? Mulai kapan? Ya udah, hari ini aja, ntar lo setengah 6 ikut gue ke restorannya. Diterima lah langsung gue kerja dari jam 5 sampai jam 10 malam. Gajiannya 2 hari sekali, jadi Sabtu Minggu kerja, hari Minggunya gajian tuh. Gue masih ingat 30.000 2 hari. Dapat sekitar 2 bulan lebih ya. Bahkan gue udah mau mendekati Eptanas nih. Gue ngomong ke teman gue izin dulu ya, nggak part time dulu. Kenapa? Gue sebentar lagi mau ujian nih, gue mau fokus belajar. Ya udah, ntar gue bilang sama Pak Adul, jadi supervisor gue kan namanya Pak Adul, biar nanti anak Chinese di atas ngegantiin lo. Jadi restoran itu ada restoran Chinese, Western, dan juga Kuring gitu loh. Oh yaudah, nggak apa-apa. Karena Sabtunya gue nggak part time, Minggunya nggak part time, jadi selama Senin sampai Jumat mendekati ujian, gue selalu bawa buku. Di pabrik roti gue sambil belajar. Gue ngelamun kan. Si Agus nanya, ayah naon ngelamun maya? Gerah gitu kan, panas. Waktu itu jam 8 malam. Iya, tumbenya hardang, kata si Agus. Apa? Ke situ yuk. Kemana? Tuh, ke sebelah. Nah, jadi sebelah kiri gue nih ada rumah. Bentar ya, ada telepon. Sebelah kiri gue ada rumah gitu kan. Dulu di tahun 2000-an rumah ini mangkrak, pembangunannya berhenti gitu loh karena pendanaan. Rumahnya 2 lantai, udah di dak atasnya. Ke atas yuk, kayaknya enak deh, adem. Oh yaudah, yuk ke atas gitu. Ada tangga nih, tangga kayu yang buat naik. Kita naik berdua. Nyampe di atas, rebahan tangan gini kan. Si Agus sambil ngerokok. Nah, kebetulan pula bulan purnama. Gak lama kemudian kedengaran suara. Gitu. Gue diem nih. Suaranya kayak bawa angin tapi jelas di telinga gue. Iya, suaranya lamat-lamat kayak bawa angin tapi jelas gitu loh. Gue diem aja. Yang ketiga kalinya, si Agus nengok gue gitu. Dengar nggak ayah suara cewek cerik gitu kan? Dengar nggak ada suara cewek nangis, kata dia. Iya, dari tadi. Tetangga kali, Gus. Gue mencoba positive thinking gitu. Oh ya kali tetangga, udah biarin. Kedengaran lagi lah suaranya, nangis lagi. Jadi gini, dulu rumah gue yang sekarang ini adalah kontrakan, gue beli. Bukan gue beli, ibu yang bapak yang beli. Gue cuma hanya melunasi sisanya gitu. Dulu kita ngontrak ini nggak ada kamar mandinya, nggak ada toiletnya juga. Jadi kamar mandi tuh jauh di belakang sana. Di tahun 2000-an itu kota Tangerang nggak seperti ini, masih alami banget lah. Kalau hujan pun mati lampu gitu. Maghrib nggak ada orang berani lewat. Jadi kamar mandi gue dulu masih sumur timba sama sumur kerek. Toiletnya jamban.
Udah gitu bukan pakai tembok tapi pakai terpal, pintunya seng. Kebayang gak sih lo? Ini nggak ada beneran, gue masih inget terpalnya terpal warna oranye. Di sisi jamban itu, sisi toilet, ada pohon waru. Di sebelah rumah yang lagi kita naikin ini, yang mangkrak, sebelah sisi kanannya ada pohon nangka. Di pohon nangka itulah dulu adik gue pertama kali pindah ke sini, diganggu sama siluman ular dan sawan. Kedengaran lagi suara nangisnya. Agus langsung gini, merinding gue. Kok kedengaran lagi ya suara nangisnya ya? Udah Gus, biarin aja lah, yang penting nggak kelihatan gitu, nggak nampakin wujudnya. Nyantai lagi si Agus sambil ngerokok. Lagi nyantai sambil ngerokok, ngeliat bulan gitu kan, kenceng. Kita yang tadinya rebahan gini langsung duduk begini nih, langsung diem, nggak kedengeran nih. Udah, kita coba tenang, tiduran lagi. Kedengeran lagi suaranya lebih jelas. Dan ternyata si Kunti ini kan gue sebelah kanan, Agus sebelah kiri, lagi rebahan. Si Agusnya ada di belakang kepalanya si Agus. Pasti lagi nangis, si Agus refleks dong nengok begini. Dia langsung gemeteran. Gue ngomong, iya Gus, udah tahu. Itu apanya? Itu beneran? Iya udah beneran, biarin aja. Udah, diem aja, diem, jangan diliatin. Kumaha ya, kumaha. Gemeteran si Agus kan, kumaha. Pas lagi bilang kumaha, kencang nangisnya. Gus, lari gitu kan. Nah, lari. Si Agus turun pakai tangga karena saking paniknya, brak, jatuh gitu. Gue saking paniknya juga lompat. Lo tau gak ketinggiannya? Lebih dari 5 meter. Coba bayangin. Tapi gue ngerasa kayak gak lompat, tiba-tiba langsung duk, lari gitu kan. Si Agus karena panik jatuh, dengkulnya lecet. Kita lari tuh ke rumah, ke kos kontrakannya tetehnya si Agus. Si tetehnya nanya, "Aya naon? Hih, Sep, aya naon lari-larian we?" Agus bilang, "Teh, aya eta teh, aya eta naon? Aya jurig gitu." Lagian malam-malam ngapain iseng di rumah kosong? Haredang teh, ngadem nyari angin gitu kan. Syukurin digangguin. Kayak gimana? Nangis teh gitu kan. Emang dari mana itu? Nggak taunya ya itu penunggu toilet yang ada di pohon waru gitu. Gue pulang kan ke rumah gue ceritain ke ibu-ibu. Tadi Unan sama Agus naik ke atas gitu kan, ada yang nangis, terus muncul. Lu lagian iseng malam-malam. Ibu juga marah kan. Ibu juga pernah sih Nan, pas lagi mau BAB, dia keluar dari dalam WC gitu. Ibu nggak sampai, ibu tahan sampai pagi karena takut. Gue kira gue doang sama Agus digangguin, ibu gue juga sama gitu ya. Jadi cerita gue kali ini adalah satu, kalau ketemu mereka sebenarnya sih jangan panik. Kalau panik ya itu akibatnya hilang logika kita gitu. Semakin kita panik, semakin seneng dia. Itu makanan mereka gitu loh. Contohnya kayak tadi kan, si Agus lewat tangga tapi jatuh, gue lah lompat. Lu bayangin aja lah, tingginya hampir lebih 5 meter gitu, tapi gue ngerasa kayak nggak lompat. Sebelah rumah gue itu rumah ya. Coba kalau lo bayangin kita berada di suatu tempat, misalnya kayak di perbukitan atau gunung yang kanan kirinya jurang, muncul, lo panik, lo lari ke kanan kemana-mana nggak jelas arah, tiba-tiba brung jatuh, ya itulah resikonya ya. Jadi kalau ketemu mereka sih sebenarnya nggak perlu panik, nggak perlu takut. Di saat kita panik dan takut, mereka nangkap, wah, I'm win gitu, gue menang. Itu salahnya di situ ya. Halo Agus, Kak Eri, Kang Dudung, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dengar kabar sih katanya Abah udah nggak ada ya. Main dong Gus, kesini udah lama. Ya, si Agus tinggal di Sukabumi, di Pasar Cibadak. Kak Eri, semoga sukses usahanya juga Kak Eri ya. Ya, jadi itu pengalaman gue di tahun 2002 di saat gue sekolah.
umur gue masih belasan tahun, masih SMA, masih imut-imut, masih lucu, dan belum amit-amit seperti sekarang. Ya jadi kalau ketemu mereka tuh nggak perlu panik, nggak perlu takut, kuasain diri dulu, sebisa mungkin baca doa ya. Kalau kalian suka dengan cerita gue pada kali ini, silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share. Semoga Indonesia khususnya dan umumnya dunia segera bebas dari wabah virus corona agar kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan salam juga untuk negara serumpun, negeri jiran. Ada yang DM, Mas doakan juga negeri saya supaya lekas sembuh. Ya, semoga juga kita sama-sama terbebas dari virus corona ya. Ya, semoga kalian terhibur dengan cerita gue yang singkat, pendek, padat, merayap, apa sih, nggak jelas. Ya, semoga kalian terhibur. Terima kasih. Gue Runan Handoyo. Terima kasih juga atas dukungan kalian. Tanpa kalian, gue bukan siapa-siapa. Kalian hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.